So hi, ini adalah video speaking praktis saya atau video berlatih berbicara di depan kamera, di depan cermin, apapun itu. Intinya adalah ini video latihan berbicara. Dan metode yang saya pakai masih sama, membaca buku dengan membuka mulut selebar-lebarnya dan menggunakan volume yang cukup keras. Dengan cara ini saya bisa melatih otot yang ada di muka saya dan saya bisa menambah kata atau verbal saya sehingga saya akan memiliki lebih banyak bank yang bisa saya gunakan untuk berbicara ke depannya. Buku yang saya baca masih sama, yaitu Show Your Work. Dan catatan yang masih saya berikan untuk diri saya sendiri ketika berbicara adalah cobalah untuk senyum, tenang, santai, rileks, dan berpikir bahwa HP ini atau kamera ini adalah teman ngobrol kamu. Santai saja, rileks saja. Semua bisa karena terbiasa. Show Your Work by Austin Kleon. Berbagi karya membuatmu kaya. Semakin banyak kamu memberi, semakin banyak yang kembali kepadamu. Show Your Work, 10 cara jitu agar kreativitasmu dilirik oleh banyak orang. Mengarsipkan apa yang dikerjakan. Pada tahun 2013, internet jatuh cinta kepada astronot Chris Hadfield, pimpinan International Space Station. 3 tahun sebelum itu, Hadfield dan keluarganya duduk bersantap malam, berusaha mencari tahu cara menarik perhatian Canadian Space Agency, seperti yang umum terjadi pada program luar angkasa. Menghadapi pemangkasan biaya besar-besaran dan membutuhkan lebih banyak dukungan publik, dan mencari cara membantu masyarakat terhubung dengan sisi lain dari hidup astronot, ujar putra Hadfield, Evan. Bukan hanya sisi mewah dan ilmiahnya, tapi juga aktivitas sehari-harinya. Komandan Hadfield ingin menunjukkan karya. Jawaban muncul ketika putra-putranya menjelaskan media sosial, lalu membuatkan akun Twitter dan jejaring sosial lainnya. Selama misi yang dijalankan 5 bulan berikutnya sambil menjalankan tugas rutin astronot, Komandan Hadfield men-tweet, menjawab pertanyaan dari follower, memposting foto bumi yang ia ambil, merekam musik dan merekam video YouTube saat dirinya menggunting kuku, menggosok gigi, tidur, bahkan memperbaiki stasiun luar angkasa. Jutaan orang menikmatinya, termasuk agenku Ted yang men-tweet. Biasanya tidak tertarik nonton live video orang-orang memperbaiki pipa, tapi ini di luar angkasa. Sekarang hadapi saja, tidak semua orang menjadi seniman atau astronot. Kebanyakan menyelesaikan kerja dan merasa tidak ada yang bisa ditujukan pada akhirnya. Namun, bagaimanapun cara kerjamu, ada seni di dalamnya dan ada orang yang meminati seni itu, asalkan kamu menyajikannya dengan tepat. Malah, berbagi proses mungkin saja sangat penting bila hasil karyamu tidak tersebar luas. Jika kamu masih di tahap belajar, jika kamu belum bisa menyodorkan daftar karya, atau jika prosesmu tidak menghasilkan produk jadi yang konkret. Bagaimana cara menunjukkan karya bila tak ada yang bisa diperlihatkan? Langkah pertama adalah meraup potongan dan sisa-sisa prosesmu. Lalu bentuklah menjadi sejenis media menarik yang dapat dipublikasikan. Kamu harus mengubah yang tak tampak menjadi sesuatu yang bisa dilihat orang. Buatlah sesuatu, kata jurnalis David Carr ketika ditanya kalau punya saran untuk mahasiswa, buatlah sesuatu. Tak akan ada yang menghiraukan resumemu. Mereka ingin lihat apa yang kamu buat
dengan tanganmu sendiri. Arsipkanlah apa yang kamu kerjakan. Milikilah jurnal kerja. Tuliskan pemikiranmu di buku catatan atau simpan dalam bentuk rekaman. Beli scrapbook. Dan satu hal yang saya pelajari dan saya notice ketika berbicara, cobalah menggunakan dinamika. Berbicara itu seperti musik. Kalau musiknya flat, maka akan membosankan, akan monoton. Tapi kalau musiknya ada ritmenya, ada dinamikanya, kadang volumenya naik, kadang turun, kadang cepat, kadang lambat, maka itu akan jauh lebih menarik dan bisa menghindari penonton untuk merasa bosan dan bisa lebih memperhatikan ketika kita berbicara. Riset, jurnal, referensi, draft, gambar, prototipe, rancangan, demo, sketsa, diagram, wawancara, catatan, audio, inspirasi, foto, scrapbook, video, cerita, pinboard, koleksi. Riset, referensi, gambar, perancangan, sketsa, wawancara, audio, foto, video, pinboard, jurnal, draft, prototipe, demo, diagram, catatan, inspirasi, scrapbook, cerita, koleksi. Sering-seringlah memotret karyamu di berbagai tahap proses. Rekam dirimu saat bekerja. Dokumentasikan ini. Dokumentasi ini bukan untuk dijadikan karya, melainkan sebagai catatan saja. Bagaimana karya kita tercipta? Manfaatkan semua peranti murah dan mudah digunakan yang kamu punya. Manfaatkan semua peranti atau alat yang murah dan mudah untuk digunakan yang kamu punya. Manfaatkan semua peranti murah dan mudah digunakan yang manfaatkan semua peranti murah dan mudah digunakan yang kamu punya. Sekarang kebanyakan orang membawa studio multimedia yang beroperasi di ponsel pintar atau smartphone. Dipublikasikan atau tidak, diupload atau tidak, mendokumentasikan proses sambil berkarya tetap menguntungkan. Karya yang kamu garap akan lebih jelas dan kamu merasa lebih berkembang. Ketika kamu siap berbagi, banyak bahan yang bisa kamu pilih, dan inilah yang saya lakukan. Saya membuat video latihan seperti ini tidak hanya untuk latihan saja, tapi sebagai media untuk dokumentasi. Di buku ini menjelaskan bahwa mendokumentasikan proses sambil berkarya tetap menguntungkan. Ketika kamu siap berbagi, banyak bahan yang bisa kamu pilih untuk dibagikan. Akan berbeda kalau kamu tidak ada media atau sesuatu yang bisa kamu bagikan. Apa yang ingin kamu bagikan kalau kamu tidak punya sesuatu untuk dibagikan? Maka dari itu, dokumentasi itu sangat penting. Buatlah dokumentasi, mau di-post atau tidak. Jangan fokus ke hal itu, tapi buatlah saja. Apa yang kamu rekam hari ini bisa jadi tidak menarik hari ini, tidak bagus untuk dilihat atau tidak di-post hari ini juga. Tapi dokumentasi hari ini suatu saat atau kedepannya pasti akan kamu cari, pasti ingin kamu publikasikan, pasti ingin kamu beritahu kepada orang lain. Maka dari itu, dokumentasi sekarang juga, karena di masa depan itu sangat berarti. Berbagilah hal kecil setiap hari. Berbagilah hal kecil setiap hari. Publikasikan diri dan karyamu setiap hari. Kamu akan bertemu orang-orang hebat. Publikasikan diri dan karyamu setiap hari. Kamu akan bertemu orang-orang yang hebat. Bobby Solomon. Sebarkan kabar harian. Kesuksesan yang instan hanyalah mitos. Kesuksesan yang instan hanyalah mitos. Telusurilah kisah-kisah sukses yang pernah ada. Kamu akan temukan kerja keras dan ketekunan yang sama sekali tidak singkat, tidak instan. Mewujudkan karya yang kuat memakan waktu yang lama, bisa seumur hidup, malah
malah tetapi syukurlah kamu bisa melaluinya secara bertahap. Jadi, lupakan dekade, lupakan tahun, dan lupakan berbulan-bulan. Fokuslah pada proses harian. Hari adalah satu-satunya unit waktu yang bisa kucerna. Musim berganti, minggu sepenuhnya rekaan manusia, tetapi hari punya ritme. Matahari terbit, matahari terbenam, aku bisa menghadapinya. Oke, ini adalah video latihan berbicara saya. Tujuannya simpel, alasan saya terus berbicara seperti ini, berbicara di depan kamera, melatih diri saya, mendorong diri saya untuk berbicara. Alasannya sederhana, karena saya ingin mahir untuk berbicara. Mahir dalam berbicara, lancar dalam berbicara, dan bisa menyampaikan sesuatu yang ada di kepala saya. Komunikasi yang bagus adalah bisa menjelaskan sesuatu yang rumit dengan cara yang mudah, sehingga suatu yang rumit ini bisa dipahami oleh audiens dengan mudah. Itu adalah komunikasi yang efektif. Kalau cara ngomong kamu, cara berbicara kamu tidak bisa dipahami oleh audiens, maka komunikasi masih kurang efektif dan bisa dibilang jelek, karena tidak bisa menyampaikan suatu topik dengan baik yang bisa dipahami oleh orang lain. Jadi ini adalah latihan berbicara saya hari ini adalah latihan yang pertama, dan mungkin nanti malam akan ada sesi kedua berlatih berbicara di depan kamera, karena progres didapat melalui repetisi. Semakin sering kamu melakukan sesuatu, maka hasilnya akan terlihat. Thank you for watching and I wish you all the best.